Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, adik-adik, para pembaca Mobilin, modul pembelajaran interaktif, algoritma dan pemrograman dasar. Selamat datang kembali di channel Pak Coding, rumah para programmer pemula. Ya. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran ya dari materi tipe data bentukan bagian kedua ya. Jadi pada bagian pertama kita sudah mempelajari mengenai struct ya dan union. Nah, pada tipe data bentukan bagian kedua ini kita akan mempelajari mengenai uh, enumerasi atau enum ya, yang biasa kita kenal dengan enum, dan type def ya. Oke, sebelum masuk ke tujuan pembelajarannya, seperti biasanya saya mengutip ya kata-kata mutiara, kata-kata mutiara ya, atau ya kata-kata yang penuh makna ya dari tokoh-tokoh bangsa kita. Nah ini dari B.J. Habibie ya. Siapa yang tidak kenal B.J. Habibie ya? Jadi Bapak Teknologi Indonesia. Nah, ini kata beliau, jadilah mata air yang jernih yang memberikan kehidupan kepada sekitarnya. Jadi maksud dari kalimat ini adalah eh, ya sama kalau saya mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sekitarnya, ya. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sekitarnya. Jadilah mata air yang jernih yang memberikan kehidupan kepada sekitarnya. Ya. Jadi kalau kita berbicara mata air, itu mata air yang jernih pasti di sekitar mata air itu akan tumbuh banyak tumbuhan, banyak hewan yang mendekat untuk meminum airnya, ya kan? Karena airnya jernih dan bersih. Nah, adik-adik diharapkan juga menjadi seperti itu, ya. Caranya seperti apa ya? Caranya belajar. Bagaimana mungkin kita bisa bermanfaat bagi orang lain kalau kita tidak belajar, kita tidak punya ilmu, kita tidak punya skill. Nah, kita bisa membantu orang lain, kita bisa membantu tetangga-tetangga kita bisa membantu keluarga kita kalau kita punya skill, ya kan? Punya keahlian, ya. Misalnya nih seperti ini. Kalian mau bersedekah, tapi tidak punya uang. Ya, bagaimana caranya mau bersedekah kalau tidak punya uang? Nah, berarti ya untuk mendapatkan uang, ya kalian harus bekerja, ya kan? Untuk bekerja kalian harus punya skill, harus punya kompetensi tertentu. Nah, untuk memperoleh kompetensi tertentu kalian harus belajar. Belajar di sini bukan hanya belajar di kelas, tetapi belajar dari semua hal ya, semua hal, tidak hanya di kelas. Intinya kalian belajar agar memiliki skill atau kompetensi tertentu. Nah, dengan itu, nah ketika kalian ya, kalian bisa bekerja, maka tentu kalian akan memiliki penghasilan, di mana penghasilan itu bisa kalian pakai untuk membantu orang lain ya. Sempitnya seperti itu. Tetapi kalau kita berbicara mengenai sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain ya tidak melulu harus tentang uang kan. Tapi ya juga menolong, membantu tetangga dengan tenaga kita itu juga adalah bentuk dari kebermanfaatan kita sebagai manusia, ya. Tapi kalau kita sendiri sakit-sakitan, kita sendiri tidak punya skill, tidak punya pekerjaan, ya bagaimana mau membantu orang lain? Sedang kita sendiri, diri kita sendiri juga perlu dibantu. Nah, eee, untuk adik-adik ya, adik-adik yang jadi pikirkan jauh ke depan. Ketika misalnya suatu saat kalian ingin berkeluarga, misalnya punya anak, punya istri, ya. Ketika anak dan istri kalian ini untuk laki-laki ya. Ketika anak dan istri kalian tidak bisa tidur di kasur yang empuk, tidak bisa makan yang enak-enak, tidak bisa bersekolah di tempat terbaik, dan tidak bisa memiliki pakaian yang terbaik, itu bukan kesalahan mereka, tetapi karena kesalahan kalian yang laki-laki ini yang tidak belajar dari sekarang. Jadi untuk mengantisipasi masa depan yang tidak pasti itu, kalian harus mempersiapkannya dari awal, ya. Karena kita sama-sama berharap bahwa
kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain, ya, entahkah itu istri, anak, keluarga, orang tua, ya. Untuk bermanfaat, maka kita harus belajar, ya, seperti itu. Oke, adapun tujuan pembelajaran dari materi ini, tipe data bentukan bagian kedua, itu sama dengan tujuan pembelajaran dari, materi mengenai tipe data bentukan pertama, ya. Yang pertama, Anda diharapkan dapat menjelaskan definisi dan jenis-jenis tipe data bentukan dalam C++. Kemudian Anda dapat menerapkan penggunaan tipe data bentukan untuk pembentukan objek dalam C++. Kemudian mahasiswa dapat menentukan penggunaan tipe data bentukan yang tepat untuk satu kasus misalnya. Kemudian dapat membuat program sederhana penerapan tipe data bentukan dan dapat menganalisis permasalahan dan memberikan solusi dalam sebuah program sederhana. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran dari materi tipe data bentukan kedua. Tipe data bentukan bagian kedua. Jadi ya, ini penting ya untuk kita ketahui karena sekali lagi tipe data itu dalam membuat program kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya tipe data. Jadi perlu untuk diketahui kan ada tipe data dasar, ada tipe data bentukan, ada turunan. Nah, itu perlu untuk kita ketahui karena kita tidak mungkin terlepas dari tipe-tipe data ini, ya. Dalam membuat konteksnya dalam membuat program ya. Oke, itu yang bisa saya jelaskan mengenai tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat ya. Semoga kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi sekitar kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.